Selamat pagi, Shalom. Kita membaca firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini yang tertulis di Roma pasal 12 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari, selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah Rohul Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan orang lebih memusatkan diri pada perkara-perkara jasmani dan sering mengabaikan dan bahkan melupakan perkara-perkara rohani. Lebih memikirkan hal-hal duniawi, meski sebetulnya dia tahu bahwa hal-hal duniawi sifatnya hanya sementara. Banyak orang mengabaikan perkara-perkara rohani, meski dia tahu hal-hal rohanilah yang sifatnya kekal. Dan yang penting yang harus kita selalu ingat adalah bahwa hal-hal duniawi dan tampilan luar tidak masuk dalam perhitungan Tuhan. Tidak masuk dalam penilaiannya. Sebab Tuhan hanya menilai isi hati. Seperti tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab itu sebagai pengikut Kristus, milikilah hati yang rela dirubah dan dibentuk oleh Tuhan. Caranya dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya bergaul dengan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, serta taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan berbeda dari dunia ini. Tidak serupa lagi dengan dunia ini. Kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, yang harus kita lakukan, manakah yang harus kita elakkan. Jadi walaupun kita tinggal berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti ikan yang hidup di laut. Meskipun ikan itu tinggal di laut yang asin, tetapi tubuhnya tidak lantas asin. Kita juga diutus Tuhan ke tengah dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjauhkan diri dari cara hidup yang jahat, menjauhkan dosa, dan menghilangkan cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan selain menjauhkan perbuatan-perbuatan dunia yang jahat, kita juga harus memiliki pola pikir dan cara pandang yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tidak boleh sama dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan menjadi sekuler, di mana segala pemikiran dan perbuatan hanya diperhitungkan selama di dunia ini saja dan tidak mempercayai adanya kehidupan yang kekal. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan hanya memuaskan keinginan lahiriah,
dan hawa nafsu saja, sehingga menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ketidakserupaan dengan dunia ini perlu ditunjukkan dalam pergaulan dengan siapapun, termasuk dengan mereka yang mungkin memusuhi kita. Di tengah dunia yang biasanya melakukan hukum pembalasan, membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi pola pikir dan pola hidup kekristenan kita mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang harus merubah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini dalam perilaku dan dalam pola pikir serta cara pandang kami. Karena itu Bapa, ajari kami dan ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati saudara.